Tema homili saya pagi ini tentang mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak, seluruh umat Tuhan yang terkasih. Saya pernah membaca sebuah buku berjudul Mengampuni dan Melupakan. Buku itu ditulis oleh seorang bernama Lewis B. Smith yang diterbitkan pertama kali tahun 1995 lalu. Salah satu hal menarik dari buku itu saya temukan pada bagian penutup. Kalimat terakhir dia menulis begini. Jika kita mengampuni orang lain, kita telah menyembuhkan rasa sakit hati kita yang tidak selayaknya kita terima. Berarti ini refleksi saya. Mengampuni itu bikin hidup sehat. Terutama sehat secara mental dan spiritual. Karena mengampuni itu membuat orang sembuh dari sakit hati yang tidak selayaknya kita terima. Ini yang dikatakan oleh Lewis B. Smith. Lantas apa yang dikatakan dalam kitab suci tentang mengampuni? Juga kalau orang tidak bisa mengampuni, jika orang bisanya membalas dendam atau menyimpan kesalahan orang lain. Sabda Tuhan yang kita dengar bersama hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Sang bijak dalam kitab Putra Sirah bab 27 ayat terakhir dari bab itu, yakni ayat 30, dia mengatakan, dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan. Dan orang berdosalah yang dikuasainya. Ini akan terasa jika yang bersangkutan merasakannya. Bahwa dendam, kesumat, amarah yang tidak pernah padam sungguh mengerikan. Dan ditunjukkan bahwa orang berdosalah yang dikuasai oleh rasa dendam dan amarah yang tak kunjung padam. Kemudian di bab 28 ayat 1, sang bijak menulis, siapa saja membalas dendam
akan dibalas oleh Tuhan. Ini yang sungguh mengerikan. Bahwa yang membalas itu adalah Tuhan. Karena orang tidak mampu atau tidak mau mengampuni. Yang dimampukan atau yang mampu dilakukan justru membalas dendam. Dan terus menyimpan amarah. Kalimat kedua dari ayat 1. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. Tuhan dengan seksama akan memperhatikan, memperhitungkan dosanya. Oleh karena itu, di ayat 2, Sang Bijak memberi nasihat demikian. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang. Niscaya, pasti dosa-dosamu pun akan dihapus juga. Jika engkau berdoa. Ayat ini penting. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga. Jika engkau berdoa. Kita bisa bertanya, Romo, bagaimana saya harus berdoa supaya dosa-dosa saya bisa diampuni sama Tuhan? Ingat, Yesus sudah pernah mengajar kita berdoa. Yakni ketika Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13. Dalam doa itu kita berdoa, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa yang mesti kita doakan. Yang dalam kitab Putra Sirah tadi, jika engkau berdoa. Dan Yesus sudah ajarkan itu. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Matius bab 6 ayat 12. Yesus tunjukkan dalam doa Bapa kami bahwa pengampunan terhadap orang lain menjadi ukuran, menjadi syarat pengampunan bagi diri sendiri. Kalau kita bisa mengampuni orang, sesama kita, orang-orang terdekat, anggota keluarga bahkan, Bapa akan mengampuni
kesalahan dan dosa kita. Maka setelah selesai ajaran tentang doa Bapa kami, ya, dalam Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13, di ayat 14 ditulis begini. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa pengampunan terhadap orang lain itu menjadi ukuran, menjadi syarat pengampunan bagi diri sendiri. Kalau kita bisa mengampuni sesama, Bapa yang di surga akan mengampuni juga kesalahan dan dosa kita. Lalu bagaimana kalau kita belum atau tidak bisa mengampuni orang lain? Di ayat 15 ditulis begini. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Persis seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang pengampunan dalam Injil hari ini. Yang menarik bahwa perumpamaan tadi ditutup dengan satu kesimpulan dari Yesus. Bunyinya, maka atau demikian juga Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Penulis buku Mengampuni dan Melupakan tadi, Lewis B. Smith, di dalam buku itu menulis begini. Ketika Anda tidak mengampuni orang lain, Anda telah menjadi tawanan rasa sakit hati Anda di masa lalu. Anda terkurung dalam kamar penyiksaan buatan Anda sendiri. Berarti ini refleksi saya. Tidak mengampuni itu bikin hidup soro, hidup menderita, yang dibikin sendiri karena tidak mau mengampuni sesama saudara dengan segenap hati. Bukan karena Bapa jahat, no. Bapa itu penuh kasih, penuh kerahiman. Dia tidak pernah mengingat-ingat dosa anak-anaknya kalau anak-anaknya sudah bertobat dan mohon ampun. Tapi kalau tidak mau mengampuni sesama saudara, sama-sama anak Bapa, Bapa tidak mau mengampuni juga.
hidup menderita, hidup soro, hidup terbeban karena bikinan sendiri yang oleh Lewis B. Smith dikatakan terkurung dalam kamar penyiksaan buatan sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, agar kita hidup damai, hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, kita miliki hati Bapa, hati yang mengampuni. Setiap orang yang memiliki hati Bapa bisa mengampuni. Dan setiap orang yang bisa mengampuni, dia memiliki hati Bapa. Tuhan memberkati.